Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen moderator Bapak Andri Latif STPMM dan dosen pembimbing Bapak IR Pramono DV Widarto MS dan teman-teman forum sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Nama saya Rivaldi Prayuda Pratama dengan NIM J3J118144 akan memaparkan hasil dari PKL dengan judul Pengembangan Pasar Ekspor Green Coffee Bean CP Malabar ditinjau dari Customer Segment, Customer Relationship, dan Channels. Latar belakang dilakukannya pengembangan bisnis ini adalah sektor pertanian merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian negara Indonesia. Sektor pertanian berkontribusi cukup besar pada PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2019, yaitu 12,72%. Ini data didapat dari BPS pada tahun 2020. Salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB negara adalah subsektor perkebunan. Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting di perekonomian Indonesia, khususnya di perekonomian ekspor dan impor, adalah komoditas kopi. Menurut Ditjen Bun pada tahun 2013, kopi merupakan komoditas hasil perkebunan yang memiliki peranan penting di perekonomian Indonesia. CP Malabar adalah perusahaan yang bergerak di agribisnis perkebunan khususnya komoditas kopi. CP Malabar merupakan salah satu perusahaan penghasil biji kopi ternama di Jawa Barat. Pencapaian ini ditunjang oleh kualitas kopi di perkebunan Malabar yang diolah tanpa bahan pengawet, menjadikan produk kopi CV Malabar sebagai kopi specialty atau kopi grade teratas. CV Malabar pernah melakukan kegiatan ekspor kopi, tetapi tidak dengan nama perusahaan sendiri atau masih harus bekerja sama dengan perusahaan lain. Malabar hanya menyediakan biji kopinya saja. Kemudian kegiatan tersebut berhenti pada tahun 2017 dan belum melakukan kegiatan ekspor dan impor lagi. Menurut Kustiari dalam penelitiannya, masih ada peluang 70% pasar ekspor impor kopi yang dapat dimasuki oleh perusahaan pengolah kopi di Indonesia. CV Malabar memiliki potensi tinggi untuk memasuki perdagangan kopi secara internasional dengan lahan garap dan total panen yang masif serta kualitas kopi yang sudah tersertifikasi. Pemanfaatan pasar global yang semakin terbuka dapat memberikan impact kepada perusahaan, terlebih jika perusahaan memiliki prospek untuk melakukan kegiatan ekspor biji kopi. Keterbukaan pasar global memberikan peluang kepada perusahaan untuk membuat segmen pelanggan baru di ranah internasional. Berikutnya akan saya paparkan profil perusahaan dari CV Malabar. Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan. CV Malabar adalah salah satu turunan bisnis atau keanggotaan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Rahayu Tani di Pangalengan. CV Malabar didirikan oleh Bapak Supriyatna Dinuri pada tahun 1998. CV Malabar bergerak di bidang agrobisnis komoditas kopi Arabica. Pohon pertama yang ditanam oleh Bapak Supriyatna Dinuri itu pada tahun 1998, tetapi tidak mendapat hasil yang maksimal sehingga melakukan penanaman kembali 2 tahun kemudian. Nah, setelah penanaman kembali dilakukan, CV Malabar pun menghasilkan panen pertama pada tahun 2004. Awalnya CV Malabar dikenal sebagai Kopi Malabar Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi CV Malabar. Kemudian organisasi dan manajemen perusahaan. Struktur organisasi CV Malabar dipimpin oleh direktur utama yang menggerakkan manajemen dan divisi-divisi, yaitu Bapak Supriyatna Dinuri. Pemaparan struktur organisasi CV Malabar berfungsi agar pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing struktur di dalam perusahaan dapat berjalan secara terorganisir sesuai keahlian. Sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh CV Malabar terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki yaitu kebun perhutani yang sudah mendapat izin garap dari Pemerintah Perkebunan Kabupaten Bandung, lahan untuk persemaian dan pemeliharaan bibit tanaman kopi, kendaraan operasional, bangunan kantor, bangunan pengolahan ceri kopi,
gudang penyimpanan alat-alat, dan gudang penyimpanan stok biji kopi. Sumber daya manusia di CV Malabar berjumlah 50 orang yang terbagi di setiap divisi. Sedangkan sumber daya keuangan yang digunakan untuk pengelolaan perusahaan bersumber dari pemilik usaha dan direktur utama, yaitu Bapak Supriyatna Dinuri. Berikutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi usaha. Berikut adalah aktivitas usaha dari CV Malabar. CV Malabar melakukan kegiatan usaha dari hulu hingga hilir. Kegiatan hulu di CV Malabar mencakup penanaman benih kopi, persemaian bibit kopi, hingga pemeliharaan pohon kopi dan panen ceri kopi. Kemudian kegiatan hilir pengolahan mencakup pengolahan ceri kopi menjadi biji kopi, kemudian kegiatan grading, kegiatan sortasi biji kopi, dan penyimpanan stok biji kopi. Pengolahan biji kopi dilakukan pula di kedai kopi, yaitu proses roasting, grinding, dan packaging. Biji kopi yang sudah melalui 3 tahap roasting, grinding, dan packaging ini dipasarkan menjadi produk kopi CV Malabar. Nah, ini merupakan jenis produk yang ditawarkan di CV Malabar, yaitu produk tanaman atau pembibitan, produk biji atau beans, dan produk kedai. Untuk produk tanaman atau pembibitan ini yaitu ada tanaman jenis Sigara Rutang, P88, dan Yellow Timor. Dan untuk jenis biji atau beans ini yaitu benih dan juga green bean atau biji yang sudah siap roasting. Kemudian untuk produk kedai ini adalah produk yang sudah dilakukan packaging. Biasanya yang dijual itu adalah produk biji yang sudah disangrai dan juga produk kopi bubuk. Berikutnya yaitu data penjualan CV Malabar pada tahun 2020. Penjualan tertinggi yaitu produk bibit siap tanam dalam polybag dengan jumlah pendapatan tahun 2020 sebesar 796.250 juta. Namun penjualan bibit tidak terjadi setiap bulannya. Pada bulan-bulan tertentu tidak ada pendapatan yang masuk sehingga kurang efektif jika mengandalkan pada pendapatan bibit. Seperti itu. Maka dari itu untuk kelompok kami lebih difokuskannya kepada produk green bean atau produk biji. Kemudian untuk kekuatan dan kelemahan perusahaan, CV Malabar memproduksi kopi Arabica jenis Sigara Rutang yang sudah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan nomor SK 65-KTPS-SR120-2-2014. Dengan begitu kopi yang diproduksi oleh perusahaan tidak diragukan kualitasnya. Atau CV Malabar sendiri biasanya lebih menyebut kopi mereka itu dengan kopi grade specialty. Selain itu, benih yang digunakan dalam proses budidaya merupakan benih khusus yang sesuai dengan karakteristik daerah pegunungan Malabar. Namun, perusahaan masih belum optimal dalam menyampaikan nilai yang ditawarkan. Masih kurangnya promosi pengetahuan produk kepada konsumen. Kemudian selama pandemi, perusahaan hanya mengandalkan pelanggan tetap mereka untuk bertahan di antara banyaknya usaha yang gugur. Kemudian hingga saat ini, perusahaan masih mengandalkan pelanggan tetap dalam proses penjualan mereka, dalam proses penjualan produk mereka. Kemudian kita akan masuk ke prospek usaha. Yang pertama itu customer segment atau segmen konsumen. Perkembangan ekspor dan ketersediaan pasar memungkinkan CV Malabar untuk mengembangkan pasar produk kopi ke ranah ekspor, sehingga mendapatkan pendapatan yang maksimal. Berdasarkan data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, hingga bulan Juli, volume ekspor kopi mencapai 186,8 ribu ton, dengan importer terbesar yaitu negara Jepang, dengan volume 25,59 ribu ton dalam 1 tahun. Selain negara Indonesia aktif dalam prosesi ekspor kopi, menurut Sari et al. Pada tahun 2016, permintaan kopi di dunia mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh budaya meminum kopi. Kemudian masih terbuka pasar yang luas untuk eksportir kopi dalam tujuan memasarkan produk kopi ke pasar dunia dengan persentase ketersediaan atau peluang yaitu hingga 70% untuk kopi specialty.
Customer relationship atau hubungan pelanggan. CV Malabar memiliki prospek untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih erat antara konsumen dan perusahaan, yaitu dengan mengadakan bantuan personal khusus atau customer care 24 jam untuk saran dan masukan produk. Selain itu, CV Malabar diharapkan memiliki layanan otomatis dalam proses pemesanan. Layanan otomatis ini dapat direalisasikan dengan adanya platform digital milik CV Malabar yang dapat diakses dengan mudah oleh calon. Kemudian, channels atau saluran. Media sosial merupakan saluran promosi terbaik di masa kini dan masa mendatang nantinya. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk menunjang kegiatan customer service dan layanan otomatis untuk calon pelanggan dan pelanggan tetap. Kemudian website merupakan salah satu target atau rekomendasi paling aman untuk CV Malabar dalam proses perluasan pasar ke ranah ekspor. Website dapat membantu meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwa perusahaan CV Malabar masih ada dan melakukan kegiatan seperti bagaimana mestinya. Kemudian dalam penambahan segmen pelanggan ini mempengaruhi blok customer relationship dan channels. Terdapat kebutuhan biaya pengembangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian kita masuk ke pengembangan bisnis model Canvas. Yang pertama, customer segment. Di sini saya membagi dalam dua aspek, yaitu geografis dan demografis. Untuk aspek geografisnya, segmen yang dapat dicapai atau reachable untuk ranah ekspor bagi pemula, khususnya untuk CV Malabar, adalah negara-negara tradisi. Menurut BPS pada tahun 2020, negara-negara tradisi adalah negara-negara yang sudah sering dilakukan ekspor oleh negara asal atau negara pengirim. Nah, untuk rekomendasi dari kami kepada CV Malabar, untuk ranah ekspor pemula, negara-negara yang bisa dijadikan importir atau buyer, yaitu negara di benua Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kemudian ditinjau dari aspek demografisnya, berdasarkan produk yang diproduksi oleh CV Malabar, yaitu produk kopi specialty. Jadi secara demografi, segmen pelanggan untuk CV Malabar yaitu pelanggan dewasa yang akan grade produk kopi beserta khasiatnya dan pelanggan dengan pendapatan tinggi, karena produk kopi specialty memiliki harga yang cukup mahal. Nah, kemudian secara umum CV Malabar dalam kegiatan ekspor dapat menargetkan perusahaan atau supplier kopi ranah specialty, yaitu business to business lagi. Seperti itu untuk customer segment. Kemudian pengembangan bisnis model Canvas di bagian channels. Untuk pengembangan model Canvas di bagian channel ini, kami merekomendasikan CV Malabar untuk lebih aktif di media sosial dan pengembangan website. Karena media sosial dan website ini dapat digunakan nanti oleh customer service dan juga layanan FAQ. Berikut pengembangan bisnis model Canvas secara total. Setelah melakukan analisis potensi, prospek, dan masalah pada bisnis model Canvas CV Malabar, diperolehlah hasil pengembangan usaha yang dipicu oleh customer segment, yaitu pengembangan segmen pasar ke ranah ekspor atau internasional. Pengembangan ini dapat meningkatkan pendapatan pada revenue streams, dan pengembangan ini dapat terlaksana dan lancar jika didukung oleh key activities dalam proses kegiatan penunjang ekspor dan key partnership dalam mitra tani kopi dalam pengadaan biji kopi, jika perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan buyer atau importir. Kemudian pengembangan lainnya yaitu penambahan kegiatan pada customer relationship, yaitu adanya admin sebagai customer service yang aktif selama 24 jam melalui channels secara langsung, yaitu melalui media sosial dan website, untuk memaksimalisasi layanan dan promosi perusahaan. Sehingga dalam pengembangan lainnya ini mempengaruhi cost structure yang ada. Bisa dilihat perubahan bisnis model Canvas pada pengembangan ini, setelah pengembangan ini. Rumusan ide pengembangan bisnis pada CV Malabar dilakukan berdasarkan pengembangan model bisnis pada blok
bisnis model kanvas. Berdasarkan analisis tersebut, ide pengembangan bisnis adalah perluasan pasar ke ranah ekspor. Ide pengembangan bisnis ini muncul berdasarkan keinginan perusahaan yang ditunjang oleh analisis mendalam pada kesanggupan perusahaan dalam melakukan ekspor produk kopi dan permintaan dunia terhadap kopi specialty. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.